Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'du. Ya, kita lanjutkan pengajian kitab Lughahul Hadis Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asraril fid-dharain amin ya rabbal alamin. Sebelum bab sedekah kita lanjutkan, saya akan menerangkan tentang ringkasan dari daftar zakat dan kadar nisab. Nisab itu batas mulai untuk wajib mengeluarkan zakat. Kapan kita wajib mengeluarkan zakat? Itu batas wajib mengeluarkan zakat namanya nisab. Kalau belum mencapai satu nisab harta kita belum wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau zakat fitrah itu semuanya wajib ya, dengan syarat kalau memang punya kelebihan beras atau harta setahun nanti ada ukurannya. Tapi kalau harta ini ada 16 harta perak, kalau kita punya perak nisabnya batas wajibnya 543. Suatu saat kalau kita tahu jenengan semua punya perak, nemu perak atau bisa beli perak, nah ini nisab 543. Entah itu berapa harganya, zakatnya 2,5%. 543 gram ini nisabnya. Zakatnya ini 1/40, atau ini kalau dalam kitab Fathul Qorib itu kata-katanya agak susah, ini sudah dijelaskan menurut Indonesia 1/40 zakatnya. Jadi dari 543,35 gram zakat perak, zakatnya 1/40 ketemu 13,584 gram. Dikeluarkan setelah 1 tahun memiliki, jadi enggak langsung. Tambang perak, punya tambang perak, zakatnya 543 sama dengan atas, sama dengan perak biasa. Tambang perak ini sudah berupa peraknya, bukan masih campuran tanah atau batu. Zakatnya 1/40 sama 13,584 gram, dikeluarkan seketika. Bedanya dikeluarkan seketika. Punya tambang perak sudah dapat 543 gram, ini dikeluarkan langsung, tidak nunggu 1 tahun. Tapi kalau punya perak yang beli itu dikeluarkan setelah memiliki 1 tahun, nanti tahun depan. Rikas perak, rikas itu temuan perak. Berkebun di sawah, tiba-tiba ada perak, nemu perak 543,35 gram. Nah ini sudah wajib mengeluarkan, banyak loh 543 gram. Atau lebih dari itu, nanti dihitung ini 543. 20%-nya dari minimal ini. Kalau misalnya punya 600 atau 1 ton, berarti ya dikalkulasikan zakatnya 20%.
atau ini nemu temuan perak ya, 1,5 sama dengan 108,67 gram. Soalnya rikas temuan kan rezeki nomplok ibaratnya, rikas perak, temuan perak, nemu perak. Ini boleh kita memilikinya. Jadi kalau kita viralkan nanti diambil alih oleh negara. Seperti ini. Dagangan 4, dagangan ingat ya, dikeluarkan seketika, zakatnya 1,5, 1/5, 1/5 atau 20%, agak banyak ya. Soalnya temuan, namanya temuan, rezeki nomplok, 108,67 gram. 4, dagangan modal perak. Misalnya kita punya perak 500, minimal 543,35 gram, kita jadikan modal sembako atau modal dagangan. Nah ini zakatnya sama dengan mempunyai perak, disamakan dengan perak, ditaksir dengan perak. Zakatnya 2,5% atau 1/40 sama dengan 13,584 gram, ditaksir dengan perak dan dikeluarkan setelah 1 tahun, ditimbang dengan perak ya. Jadi semuanya disamakan dengan mempunyai perak. Kemudian 5, emas. Kita mempunyai emas minimal 7 nisabnya, batas sudah wajib mengeluarkan zakat emas adalah kita sudah mempunyai 77,50 gram, 77,5 gram. Zakatnya 2,5%. Berapa itu? 1/40 sama dengan ini 1,9 gram atau 2 gram lah, 1,93 gram. Dikeluarkan setelah 1 tahun memiliki emas tersebut. Banyak loh, 77 gram ini. Nanti ada yang punya berapa kilo. Nah itu, ini 77,50 gram sudah nisab. Tambang emas, punya tambang emas, zakatnya sama dengan mempunyai emas 77,50 gram, 2,5%, 1/40. Zakatnya hampir 2 gram, dikeluarkan seketika kalau mempunyai tambang. Rikas emas, temuan emas, mempunyai emas berapa? Pokoknya minimal punya 77,50 gram atau lebih dari itu. Pokoknya zakatnya 20%-nya dari rikas emas, mempunyai temuan emas tersebut. Zakatnya 1/5. 1/5 sama dengan 15,5 gram, dikeluarkan seketika. Dagangan modal emas, mempunyai emas terus dirupakan atau dijual, dimodalkan buat modal usaha, zakatnya disamakan dengan emas. 70 nisabnya 77,50 gram. Zakatnya 2,5%. 2,5%, 1/40
sama dengan emas, zakatnya 1,93 atau 1,94 lah, dibulatkan, ditaksir dengan emas dan dikeluarkan setelah 1 tahun. Gabah itu beras yang masih ada kulitnya. Nisabnya kita wajib mengeluarkan zakat kalau kita sudah mempunyai gabah 1 ton 323 kilo, jadi 1323 kilo, 132 on. Zakatnya 10% itu kalau biaya airnya, air beli dengan pompa atau kebalik ya. Kalau 10% tanpa biaya pengairan, nanti airnya gratis dari sungai. Kalau zakatnya 5% ini dengan biaya pengairan, airnya beli. Kita ulangi lagi, gabah, kalau kita punya gabah sudah 1323,132 kg, jadi 1 ton 3 kintal 23 kilo lebih. Ada 2 perincian. Yang pertama ini tanpa biaya pengairan. Tanpa biaya pengairan zakatnya 1/10, yakni kalau kita mempunyai 1323 kilo, zakatnya 132 kilo. 132 kilo, jadi 1 kintal 32 kilo, 3 on. Itu kalau tanpa biaya pengairan, airnya gratis dari sungai. Tapi kalau di lahan sawah yang airnya mompa, zakatnya adalah 1/20, yakni cuma 66 kilogram, 66 kg, setengah kintal lebih. Ya karena 5%, nanti dikalkulasi. Punya 2 ton, 3 ton, ya zakatnya ini. Lihat, airnya gratis 10%-nya. Padi gagang masih ada gagangnya, belum didos. Ya, nisabnya 1 ton 631 kilo. Kalau tanpa biaya pengairan, zakatnya padi gagang 1/10, 163,1 kilogram. Kalau dengan biaya pengairan 1/20, yakni 81 kilo, 57 kilogram. Nah ini padi gagang, nisabnya 1 ton 6 kintal 32 kilogram atau 31,5 kilogram nisabnya. Beras, kalau sudah beras nisabnya kita sudah mempunyai 815,7 kilogram, katakan 816 kilogram, jadi 8 kintal 16 lebih 16 kilogram sudah wajib kita mengeluarkannya. Perincian, dengan perincian tanpa biaya ini, tanpa biaya pengairan, kita zakatnya 81 kilogram, 5 ya, 81,5 kilogram atau 82. Zakatnya 1/10. Kalau dengan biaya pengairan, zakat beras adalah 1/20 atau 40
7 kilogram, separuhnya 40 kilogram, 7, 1/20. Beras sudah gandum, misalnya sudah gandum, kalau nggak punya gandum ya apa yang kita punya, kalau nggak punya ya nggak wajib zakat, justru kita wajib dizakati, kita berhak menerima zakat kalau kita orang yang tidak mampu gandum. 500 nisabnya adalah batas sudah wajib mengeluarkan zakat 558,6 kg. 5 kintal 58 kg. Zakatnya 10% kalau tanpa biaya pengairan, zakat 5% dengan biaya pengairan. Dengan perincian ini. Gandum tanpa biaya pengairan 1/10 55 kg gandum, zakatnya 55 kg. Kalau dengan biaya pengairan 1/20 zakatnya lebih sedikit 27,9 kg. Kacang tunggak, kalau kita punya kacang tunggak, kalau sudah punya 700 minimal 756,6 kg, 7 kintal setengah 756 kg, 6. Zakatnya 10% kalau tanpa biaya pengairan, airnya beli. Zakatnya 5% kalau airnya saya ulangi, 10% zakatnya itu kalau airnya tidak beli, gratis. Zakatnya 5% kalau airnya beli. Ini tanpa biaya pengairan, zakatnya berarti 75,6 kg kacang tunggak. Zakatnya 1/10, 1/20. Ini kalau dengan biaya pengairan, airnya beli, zakatnya 37,8 kg. Kacang hijau, nisabnya minimal kita mengetahui nisabnya, batasnya berapa. Minimal kita punya ini 780 kg kacang hijau sudah wajib. Kalau lebih tinggal dikalkulasikan di total. 10%-nya dari ini berapa, 5%-nya dari kita mempunyai kacang hijau itu berapa, zakatnya itu. Kacang hijau 1/10 tanpa biaya pengairan 78 kg kacang hijau. Kalau dengan biaya pengairan, zakatnya 1/20, 1/20 yakni ketemu 39 kg. Jagung kuning zakatnya atau nisabnya 720 kg. Misalnya kita punya jagung kuning, ditimbang sudah kering seberat 720 kg, berarti kita sudah wajib mengeluarkan. Atau kita punya sudah 1 ton, ini minimal ke atas ya, zakatnya berapa? 10%. Kalau 10% dari ini, kalau airnya tidak beli, kalau air beli zakatnya 5%. Ini 1/10 dari 720 kg. Misalnya kita punya jagung kuning 720 kg, zakatnya 1/10.
27 kilogram. Nanti dikalkulasi lagi ya. Ini kok kayak keliru. 720 kilogram 1/10 berapa? Mestinya ini lebih sedikit, separuhnya. Jagung putih nisabnya 714 kilogram. Zakatnya kalau dengan biaya pengairan, zakatnya 5%, tanpa biaya pengairan 10%. Ini ketemunya jagung putih, jagung kuning, jagung putih. Miripnya ya seperti ini. 71. Ini kayaknya kebalik ya, yang di atasnya 72. 72 bukan 27. Kita punya jagung kuning 720 kilogram. Berarti zakatnya 27 kilogram. 72 kilogram. Nah, 10%-nya ini tinggal digosok nolnya, 72 kilogram. Kadang kan orang eman nanti sudah punya berapa kintal tapi nggak mau zakat, langsung dijual, alasannya badinya mepet. Nah itu ya, itu urusannya pribadi, yang penting ini menurut syariat ya, ini zakatnya sudah. Jagung putih 714 kilogram. Zakatnya ini 10% kalau airnya tidak beli, 5% kalau airnya beli. Nih kalau kita punya 714 kilogram, zakatnya 71,4 kilogram. Tanpa airnya gratis. Airnya beli, zakatnya 35,7 kilogram dari kepunyaan kita 714 kilogram atau 7 kintal 14 kilo. Ini. Daftar istilah ukuran dalam kitab fikih. 1 qirot, ini dalam Fathul Qorib ada istilah 1 qirot syar'i. 1 dirham. Berapa 1 dirham? 2,7 gram. Menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Kalau menurut Imam Hanafi 3,7 gram. 1 miskol dzarratin khairan yarah. Versi Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Maliki, 1 miskol adalah 3,879 gram. 3,9 gram. Versi Imam Abu Hanifah, 1 miskol 5,388 gram. 1 qirot versi Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki 0,215
Versi Imam Abu Hanifah 0,263 gram. 1 sok gandum khintoh, Arabnya khintoh, versi Imam Nawawi 1862,18 gram. 1 ton 1862 gram. 1 kilo, 8 gram ke kilo kan, seribunya 1000 gram kan 1 kilo, 800 gram berarti 8 on. Biasanya di timbangan digital itu 1862,18 gram. 1 mud gandum versi Imam Nawawi 465,54 gram. 1 sok beras putih, ini ukuran zakat fitrah kita 2719,19 gram atau 2 kilo, 7 on, atau dilebih 2 kilo 8 on. Umumnya 2 kilo 7 on kalau kita. 1 mud beras putih, 1 mud beras putih 679,79 gram. Ini biasanya untuk mereka yang tidak berpuasa Ramadan, orang tua yang tidak mampu berpuasa, orang sakit, orang tua biasanya yang sudah pikun. Nah ini tiap hari membayar 1 mud beras 670 sebagai ganti puasa. Tapi kalau orang sakit masih bisa sembuh, orang sibuk, wajib nggak usah bayar mud, nanti dikodok. Kalau sakit apa kalau puasa langsung mati kan gitu. Di kitab Banu Qorib orang boleh tidak berpuasa bisa diganti beras 1 mud beras putih. Itu hanya orang yang sudah tua atau orang yang sakit yang tidak bisa sembuh, lumpuh, dapat puasa. Tapi kalau masih muda, masih bisa sepeda motoran, masih bisa ngoceh-ngoceh, harus mengkodok di hari lain, masa nggak kuat. 1 mud beras putih ini 6 on atau 7 on. Kalau orang yang sehat, orang yang masih kuat tapi terbentur kebutuhan ekonomi, wajib puasa. Kalau nggak kuat ya wajib mengkodok hari lain, tidak boleh diganti dengan bayar mud. Ini ada 1 ritel Baghdad, nanti di kitab Banu Qorib ukuran versi Imam Nawawi ini, Imam Rafi'i ini, Imam Maliki, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah ini. 1 mud air tawar jernih 700 ini. 1 mana ada nanti, 1 danik, 1 tosuh, 1 uqiyah. Urfi itu umumnya manusia. 1 uqiyah air, 1 kintor, 1 asar, versi Imam Maliki 17,4 gram. 1 mud dalam volume 0,766 liter atau kubus berukuran lebih 9,2 cm sama dengan 0,766 liter. 1 mud dalam volume itu isi. 1 sok dalam volume versi Imam Syafi'i, Imam dan Maliki 3,145 liter kubus atau kubus berukuran lebih dari 14,65 cm. 1 wasak dalam volume
Versi Imam Syafi'i, Hambali dan Maliki 188,7 liter atau kubus berukuran lebih 57,32 cm. Satu kofis sama dengan 33,52 cm atau panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 37,736 liter. Satu dirok al-mu'tadil, dirok sing sedengan, lengan, telak tangan ya. Versi mayoritas ulama 48 cm ukuran. Ini lengannya manusia dari sini sampai tangan, dirok 48 cm. Versi Imam Nawawi 44,720 cm. Versi Imam Rafi'i 44, tergantung orang. Mayoritas ulama 48 cm. Jadi hampir setengah meter. Kalau setengah meter kan 50 cm. Satu dirok al-Hashimi versi al-Ma'mun 41,6, jadi hampir 2 kilan. 1 kil biasanya 20 cm. 40 lebih sedikit, 40,1 jarib 53,24 cm. Ini ukuran-ukuran di Kitabul Qorib nanti. Panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 150,944 liter. Air 2 kullah. Air 2 kullah ini bahas bab air 174 liter atau kubus kurang lebih 55,9 cm atau 60 cm. Jedingan 60, panjang kali lebar kali tinggi 60 cm. Diisi air penuh, berarti itulah air 2 kullah. Yang airnya apabila kena najis hanya dengan menambahkan air sampai airnya bening bisa dibuat bersuci. Jarak qashar sholat kitab Tanwirul Qulub ini, Imam Ma'mun ini, Imam Al-Husain ini, mayoritas ulama 119. Jarak qashar sholat, boleh mengqashar sholat 119,9 km. 1 mil 1,6 km. Mayoritas ulama 2,4 km. 1 mil, 1 farsah ada 1 pos. Maknanya farsah biasanya pos. Dalam kitab 4,9 km. Ada yang mengatakan 5,2, ada yang mengatakan 7,4 km. Mayoritas ulama 7,4. Zakat biji-bijian harus dikeluarkan bila sudah mencapai 1 nisab. Kalau belum mencapai maka dikumpulkan pada panen berikutnya. Itu ya. Nanti ada lagi zakat peternakan. Itu zakat. Semoga bermanfaat.
Bab sodako. Kalau zakat wajib ya, kalau sodako ini sunnah. Rong diangan-angan. Kalau kita sudah kaya sudah wajib mengeluarkan zakat. Siap kaya berarti harus siap mengeluarkan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab sabi asyara bab kang kaping 17 iku fi fadilati shadaqati ing dalem nerangaken keutamaan sedekah. Qala was ngendika sapa Nabi kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tadfa'u mitatassawi. As-shadaqatu tawi sedekah iku tadfa'u iso nolak apa sedekah? Iso nolak mitatassu'i ing mati kang ala. Jadi sedekah bisa menolak meninggal dalam keadaan jelek. Waqala lalu ngendika sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya mati kebakaran, mati tenggelam, sedekah sirri utawi sedekah secara sirri atau rahasia. Sedekahnya tidak diperlihatkan ke publik. Iku tudfi'u bisa mateni apa sedekah sirri ghadabar rabbi ing bendune Gusti Allah. Sedekah rahasia bisa memadamkan murka Allah. Wa sadaqatul alaniyati junnatun nar. Lan wa sadaqatul alaniyati lan utawi sedekah ing dalem tingkah ngedeng utawa terang-terangan jelas iku junnatun dadi tameng minan nari saking neraka. Sedekah yang terang-terangan disebutkan itu bisa menjadi tameng benteng perisai dari neraka. Wa qala lan wis ngendika sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baba minasu. As-shadaqatu ta sedekah iku tasuddu bisa mbuntoni, bisa nutup apa sedekah sab'ina ing 70 baban lawang minasu saking keelekan. Sedekah itu bisa menutup 70 pintu kejelekan. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiki tamratin. Ittaqu wa sira kabeh an-nar ing neraka walau bisyiki tamratin lan senajan kelawan sak sigare, kelawan sedekah sak sigare kurma. Takutlah akan api neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Saking enggak punyanya sedekah, sedekah bisa menolak neraka, membentengi kita dari neraka. Fa ilam tajidu mongko lamun ora nemu sira kabeh fabri kalimatin mongko kelawan kalimah thayyibatin kang api kang bagus. Kalau kita punya kurma walaupun separuh, kalau kita punya harta sedikit ya kita sedekahkan. Kalau kita tidak punya maka dengan kita sedekahnya dengan kata-kata atau kalimat yang baik, yang bagus. Jangan mudah mencela, menyalahkan orang, merasa diri paling benar. Wa qala lalu sinika sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tastahyu aja isin sira min iqtail qalili saking menehi perkara kang titik. Jangan malu untuk memberikan kepada orang perkara yang sedikit. Fa innal firmana mongko sak temene aling-aling terhalang atau tidak mau memberi. Wa innal firmana mongko sak temene firman kealing-aling terhalang iku aqalu luweh titik minhu saking alqalil. Jangan malu untuk memberi sesuatu yang sedikit, memberikan sesuatu yang sedikit itu lebih baik daripada tidak memberikan sama sekali.
Wa qala lan musni sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam man nahara sa'ilan naharatul malaika yaumal qiyamah. Manutai sapa iku nahara bentak sapa man sa'ilan ing wong kang njaluk naharat sumangka bentak ing man sapa al malaikat para malaikat. Barang siapa yang bentak orang yang minta-minta, maka nanti pada hari kiamat malaikat akan membentaknya. Kalau ada orang minta, kalau kita enggak kasih ya kita senyum maaf gitu. Wa qala lan masdika sapa Nabi kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahrul hur al-ain qabdatu tamri wa falakul khubsi mahrul khuri utawi mahare widodari al-ini kang lolok-lolok mripate iku qabdatu tamri sak gegem kurma wa falakul khubsi lan sak sigare roti. Kalau kita ingin menginginkan bidadari surga yang cantik, maka mas kawinnya hanya kita sedekah satu genggam kurma dan separuh roti. Saya saking murah ya. Kita sedekah satu genggam kurma dan sigar roti saja sudah dapat bidadari. Apalagi sedekah lebih dari itu. Wa qala musnika sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana qasama min sadaqatin mana koso ora bakal kurang apa malun bondo min sodakotin saking sodako. Jadi harta yang di sodako tidak akan kurang. Yamhaku wa riba wa yurbis sadaqat, Allah akan menghancurkan mensirnakan riba dan menyuburkan sedekah. Wa qala dan musini kusubukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu syai'un azimun qala salasan as-sadaqatu de sedekah iku syai'un suci-suci azimun kang agung. Qala kang wis ngendikake ing sedekah salasan kang wis ngendikake sapa Kanjeng Nabi ing sedekah salasan kelawan kaping 3. Jadi sedekah adalah sesuatu yang agung sampai Kanjeng Nabi mengulangi 3 kali. Wa qala lamun ketika sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tarudul bala wa tatwilul umri. As-sadaqatu tawi sedekah iku tarudu iso nolak apa sedekah al-bala ing bala wa tatwilul umri lan bisa ndawakake umur. Sedekah bisa menolak bala dan bisa memanjangkan umur. Ya, bab selanjutnya menerangkan tentang keutamaan salam. Kita ngaji dulu supaya istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juz 8 surat Al-A'raf. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Hal yanzuruna illa ta'wilah Yawma ya'ti ta'wilu yaqulul ladzina nasu min qablu qad jaa'a rusulu rabbina bil haqq fa hal lana min syufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Inna rabbakum huwal ladzi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yughshi al-laila an-nahara wa yatlubu kadhiba wasyamsu wal qamara wan nujumu musakhkharatin bi amri ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi hatta idha aqallat sahaban thiqalan subhanahu libaladin mayyitin fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم لكم ما لا تعلمون.
أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم أليس بي سفاهة ولكن رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ولقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب لتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بأيدينا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وابلواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فأقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوه من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل سورة توعدون وتصدون عن سبيل من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Kita lanjutkan insyaallah besok, kurang lebihnya dan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa shalli ala Muhammad.